Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas mengenai cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama, apa sih akar-akar persamaan kuadrat? Nah, akar persamaan kuadrat itu adalah pengganti nilai X. Pengganti nilai X. Jadi nanti misalkan ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. X kuadrat ini kan sama X kan namanya variabel atau pengganti bilangan. Nah, bilangan berapa sih di sini biar persamaan ini sama dengan 0, atau X-nya berapa biar persamaan ini sama dengan 0. Itu namanya adalah akar-akar persamaan kuadrat. Karena di sini pangkat tertingginya adalah 2, maka akarnya berarti maksimal adalah 2 macam atau 2. Contoh yang pertama, bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat? Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu adalah pemfaktoran. Kemudian yang kedua itu adalah melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga itu ada rumus kuadratik. Rumus kuadratik atau rumus ABC. Terkenal dengan rumus kecap ini biasanya ya, karena seperti merek kecap. Nah, cara mencari akar yang pertama itu ada pemfaktoran. Pemfaktoran itu nanti ada 2 jenis. Yang pertama yaitu untuk A-nya sama dengan 1, sama A tidak sama dengan 1. Kita tahu A itu koefisiennya X kuadrat. Nah, langsung saja kita masuk ke cara yang pertama yaitu adalah pemfaktoran. Kita ambil dulu pemfaktoran yang A sama dengan 1. A sama dengan 1. Jadi ini berlaku untuk semuanya yang A-nya sama dengan 1. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika A-nya sama dengan 1, maka dalam pemfaktoran nanti P ditambah Q itu ketemunya B atau koefisiennya X. Kemudian P kalikan Q adalah A kalikan C. P kali Q adalah C, bukan A kali C ya, karena A nya sama dengan 1. Ya, kita langsung ke soal saja. Contoh, X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Berapa akar-akarnya? Akar-akarnya berapa? Langkah pertama kita tahu tadi adalah P tambah Q sama dengan B. B-nya berapa? Iya, B-nya adalah 5. P kali Q adalah C. C-nya berapa? C-nya adalah 6. Oh ya, ini setelah P tambah Q itu B, kemudian P kali Q C, nanti dirubah menjadi X ditambah P kalikan X ditambah Q sama dengan 0. Ya, ketinggalan tadi ya. Ya, langsung saja ini. P tambah Q ketemu B 5, P kali Q ketemu C yaitu 6. Langkah berikutnya kamu cari perkalian yang menghasilkan 6 itu berapa sama berapa. Contoh 1 kali 6, kemudian 2 kali 3. Nah, 2 bilangan jika ditambah hasilnya 5, jika dikali hasilnya 6. Bilangan berapakah itu? Iya, yaitu 2 sama 3. 2 tambah 3 adalah 5, 2 kali 3 adalah 6. Semuanya harus menghasilkan ini ya, kedua-duanya harus terpenuhi. Ditambah harus 5, dikali harus 6. Contoh yang nggak memenuhi bagaimana? Ini contoh, min 1 ditambah 6 itu kan 5, tapi min 1 dikalikan dengan 6 itu min 6, sehingga tidak sesuai. Ini kan 6 yang diminta, sehingga kita ambil yang 2 sama 3. Ini kita misalkan P, ini kita misalkan Q. Masukkan ke rumus, X tambah P, ya berarti X tambah P-nya berapa? P-nya 2, kalikan dengan X tambah Q ya, berarti X tambah Q-nya tadi ketemu 3 sama dengan 0. Kita ambil satu-satu. X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2-nya pindah ruas, maka menjadi min 2. Atau X tambah 3 sama dengan 0, 3-nya pindah ruas menjadi min 3. Jadi akarnya adalah min 2 dan min 3. Ya.
Tadi akar itu artinya apa? Pengganti nilai X. Apakah benar kita ganti X-nya dengan min 2? Persamaan ini sama dengan 0. Kita masukkan. Tadi X-nya ketemu min 2. Di sini kan ada X kuadrat, berarti min 2 kuadrat. Kurung karena min biar aman. Ditambah 5 kalikan X-nya min 2. Berarti min 2 ditambah 6. Apakah 0? Kita hitung ya. Min 2 kuadrat adalah 4. 5 kali min 2 min 10 ditambah 6. Iya, ketemu 0. Kita sama masukkan dengan min 3. Pasti jawabannya adalah 0 juga. Iya. Biar lebih paham, berikutnya misalkan ada contoh lagi. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. P tambah Q, apa tadi rumusnya? Untuk A sama dengan 1 adalah B. B-nya berapa? B-nya min 5. Kemudian P kali Q adalah C. C-nya adalah 6. Perkalian 6, 1, 6. Kemudian 2, 3. Biar menghasilkan min 5 mana? 1 min 6 bisa min 5 ya. Tapi ingat, 1 kali min 6 adalah min 6, yang diminta adalah 6, sehingga tidak boleh ini. Kita ambil yang mana? Nah, min 2, min 3, min 5. Min 2 kali min 3, 6. Sehingga ini kita misalkan P, ini kita misalkan Q. Rumusnya tadi adalah X tambah P, berarti X karena P-nya min 2, berarti min 2 dikalikan X, Q-nya berapa? Min 3 ya, berarti min 3 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, atau X min 3 sama dengan 0, X-nya ketemu 3. Jadi akarnya adalah 2 sama 3. Biar lebih lancar lagi, kita coba lagi. Misalkan ada X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. A-nya 1 ya, A-nya 1, ditulis biar gampang gini. B-nya adalah min 1, C-nya adalah min 12. P tambah Q, B berarti min 1. P kali Q, C. C-nya min 12. Perkalian yang menghasilkan 12 adalah 1, 12, 2, 6, 3, 4. Biar menjadi min 1, berarti antara 3 dan 4 kita otak-atik. Biar min 1 berarti 3 kurangi 4. 3 kali min 4, min 12. Sehingga ini adalah P, ini Q. Masukkan ke rumus, X tambah P berarti X tambah P-nya 3. X tambah Q, Q-nya berapa? Q-nya min 4, berarti min 4 sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0, kita cari pembuat 0-nya ya. Berarti X-nya 3-nya pindah ruas menjadi min 3, atau X dikurangi 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan pindah ruas, min 4 pindah ruas jadinya positif 4. Iya, gampang ya ternyata. Lanjut lagi biar lebih paham. Contoh misalkan X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 3, C-nya adalah min 10. P tambah Q adalah B, berarti min 3, P kali Q adalah C, berarti min 10. Berikutnya perkalian 10, 1 dengan 10, 2 dengan 5. Biar menghasilkan min 3 jika ditambah berarti 2 min 5. Iya, ini P, ini Q. Nah, masukkan ke rumus, X tambah Q berarti X tambah 2, X plus Q berarti X min 5 ya, Q-nya sama dengan 0. Cari pembuat 0-nya, X tambah 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 2. Atau X min 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan 5. Iya, berarti akarnya min 2 dan min 5. Sekian, terima kasih.